Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok satu. Di sini kami akan menjelaskan materi pertemuan 3, yaitu tentang fungsi sistem pengendalian manajemen. Pengertian sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen dapat dikategorikan dan masuk ke dalam bagian dari pengetahuan perilaku terapan atau yang seringkali disebut dengan applied behavioral science. Hal ini memiliki arti sistem pengendalian manajemen sebagai sistem yang berisikan berbagai tuntutan bagaimana menjalankan serta mengendalikan sebuah perusahaan maupun organisasi yang baik berdasarkan berbagai asumsi yang ada. Di dalam sebuah perusahaan, adanya sistem pengendalian manajemen sangatlah penting karena dapat menjadi suatu hal yang berperan besar terhadap laju perkembangan suatu perusahaan. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki sistem pengendalian manajemen yang baik ataupun tidak ada sama sekali, maka perusahaan akan rentan untuk mengalami kemunduran. Organisasi yang terus berkembang dituntut untuk mengembangkan usahanya dengan suatu tingkat pertumbuhan tertentu sesuai dengan ukuran-ukuran keuangan yang ditentukan oleh manajemen. Ukuran-ukuran keuangan tersebut akan dapat dihasilkan dengan mudah manakala manajemen mempunyai suatu sistem informasi yang memadai sehingga setiap saat manajemen dapat membaca, menganalisis dan kemudian mengambil keputusan dengan segera. Kondisi dunia usaha yang cepat berubah dan berkembang saat ini memaksa siapapun pelaku dunia usaha tak terkecuali badan usaha yang berkembang mulai dari yayasan sosial maupun perusahaan untuk senantiasa membuat keputusan bisnis demi menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup usaha. Selanjutnya ada pengertian sistem pengendalian manajemen menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Anthony dan Rees mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem yang memiliki fungsi dalam pengendalian setiap aktivitas yang terjadi di dalam sebuah perusahaan dalam upaya menentukan strategi yang sesuai untuk diterapkan dan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua, menurut Swadi, mengartikan sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang memiliki kaitan antara satu sama lain. Subsistem tersebut terdiri dari penganggaran, pemrograman, pelaporan, akuntansi, hingga pertanggungjawaban. Sebuah perusahaan yang dianggap baik sendiri harus mampu memenuhi beberapa hal, yaitu yang pertama ada memiliki tolak ukur kinerja yang menjadi cerminan sebuah perusahaan maupun organisasi dapat berjalan dengan efisien, efektif, serta produktif. Yang kedua, memiliki kebijakan dalam menentukan tolak ukur di dalam sebuah perusahaan tersebut. Yang terakhir, mampu mengapresiasi setiap sumber daya yang ada atau dimiliki oleh perusahaan maupun organisasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada fungsi sistem pengendalian manajemen. Fungsi sistem pengendalian manajemen adalah perusahaan biasa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cara yang dilakukan yaitu dengan membandingkan prestasi kerja agar sesuai rencana semula dan melakukan suatu tindakan yang tepat untuk bisa mengkoreksi hal-hal yang menyimpang dari yang sudah ditetapkan. Dalam sistem pengendalian manajemen, dalam sistem pengendalian manajemen, semua laporan harus dibuat secara tertulis dan ada pihak yang bertindak sebagai kontrol, biasanya seorang akuntan atau keuangan. Adalah controlling yang tepat karena mereka yang juga membuat laporan biaya, tujuannya agar pengendalian
biaya yang efektif juga bisa dilakukan sehingga tujuan sistem pengendalian manajemen lebih mudah dicapai. Sistem pengendalian manajemen digunakan sebagai salah satu usaha dalam bentuk sistematis yang digunakan sebelum perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan dengan melakukan perbandingan prestasi kerja yang ada dengan rencana serta membuat tindakan yang paling baik dan tepat untuk menghilangkan atau menstabilkan perbedaan yang ada. Berikut ini beberapa fungsi dari adanya sistem pengendalian manajemen di dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Yang pertama, melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan. Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, setelah itu menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, lalu yang terakhir merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga mencapai target. Yang kedua, melakukan proses komunikasi informasi yang baik. Komunikasi yang baik itu seperti saat berbicara kepada seseorang untuk bisa menyusun kata-kata yang keluar dari mulut kita menjadi sebuah informasi yang dapat dimengerti, berguna, dan menarik bagi orang lain. Komunikasi yang jelas akan membuat orang lain memperhatikan dan menghargai apa yang kita bicarakan. Yang ketiga, yang mengambil sebuah keputusan akan suatu hal. Mengambil keputusan terkait suatu hal memotivasi pekerjaan atau sumber daya manusia agar perilaku dan nilai dengan norma yang ditetapkan sesuai tujuan. Yang keempat, memotivasi pekerja atau sumber daya manusia yang bekerja di sebuah perusahaan agar memiliki perilaku atau nilai dan norma yang sesuai terhadap tujuan perusahaan. Yang kelima, ada melakukan kendali akan segera hal yang terjadi di sebuah perusahaan. Melalui quality control itu sendiri, kita juga dapat memastikan dan memberikan kepastian kepada klien maupun pelanggan. Melalui pengendalian mutu yang dilakukan juga dapat mengetahui kualitas atau mutu yang ada dari sebuah produk sebelum disebarkan atau dijual ke kalangan umum untuk sebagai calon konsumsi. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Selanjutnya ada menilai kinerja sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Penilaian kinerja dalam manajemen sumber daya manusia bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja, mengembangkan dan memotivasi karyawan, memverifikasi bahkan karyawan memenuhi standar kinerja, dan membantu karyawan mengelola kinerjanya, tetapi dapat menjadi sumber kerisauan bagi karyawan dan manajer bila terdapat ketidakpastian dan ambiguitas dalam penilaian. Yang ketujuh, ada meningkatkan sistem akuntabilitas sebuah perusahaan. Di dalam sebuah perusahaan, adanya sistem pengendalian manajemen sangatlah penting, karena dapat menjadi suatu hal yang berperan besar terhadap laju perkembangan suatu perusahaan. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki sistem pengendalian manajemen yang baik ataupun tidak ada sama sekali, maka perusahaan akan rentang mengalami kemunduran. Yang kedelapan, ada merangsang serta membangkitkan rasa patuh terhadap aturan operasional yang berlaku. Lalu yang ke-10 ada melakukan perlindungan terhadap segala aset yang ada di sebuah perusahaan. Yang ke-9 mengelola sebuah kegiatan yang terjadi pada sebuah perusahaan sehingga pelaksanaannya efisien dan efektif. Terakhir, ada melakukan koordinasi yang tepat antar bagian manajemen, berfungsi untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana sebelumnya yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses pengendalian manajemen. Ada beberapa tahapan dalam proses pengendalian manajemen yang efektif bersifat formal. Yang pertama yaitu sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu pemrograman. Nah, pemrograman pada tahap ini perusahaan menentukan program apa saja yang akan dilakukan. Setelah itu perusahaan harus memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut. Yang kedua yaitu ada penganggaran pada tahap ini perusahaan menetapkan anggaran keuangan untuk periode tertentu. Anggaran yang disusun berdasarkan kumpulan anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan guna menjalankan program yang dibuat. Yang ketiga yaitu ada operasi dan akuntansi. Pada tahap ini pencatatan dilakukan dari pendapatan yang diperoleh dan dari berbagai sumber daya yang digunakan. Setelah itu, catatan dan biaya tersebut harus dikategorikan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan oleh pusat tanggung jawab, di mana tujuan pengkategorian tersebut adalah untuk mengukur performa manajer yang bersangkutan. Yang keempat yaitu ada laporan dan analisis tahapan. Pada tahapan akhir ini dalam proses pengendalian manajemen adalah melakukan analisis dan laporan. Adapun analisis laporan tersebut berupa pemilahan strategi yang perlu dilakukan, menentukan kebijakan seperti menambah, mengubah, dan menghapus program di tahun berikutnya, serta memberi pertimbangan apakah perlu mengubah anggaran. Ya, itu ada faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Peran penyebaran enterprise. Terdapat pada proses penyebaran antara perusahaan yang besar dan perusahaan lain kecil. Perbedaan yang benar bisa menjadi pengaruh dari sistem ini di suatu perusahaan. Selain itu juga bisa menjadi penentu isi serta sifat yang ada dalam sistem kontrol perusahaan. Yang kedua, struktur organisasi, delegasi dan desentralisasi. Misalnya seperti filosofi manajemen yang dimiliki Bank Indonesia sangat berbeda jauh dengan filosofi manajemen Bank Trading Corporation. Hal ini berlaku juga pada struktur organisasi keduanya. Sementara itu, adanya tingkat desentralisasi dan delegasi dalam sebuah perusahaan bisa membawa perubahan dari sebuah titik waktu yang lain. Hingga itu sifat dan pembagian operasi. Adanya subunit justru tidak bisa dibentuk berdasarkan dasar produk, sementara banyak perusahaan dengan skala perdagangan lebih besar, visi yang ada dalam perusahaan bisa dibuat berdasarkan produk yang akan atau ingin diproduksi perusahaan tersebut. Contohnya sistem pengendalian manajemen dalam industri-nya. Keempat, yaitu ada jenis pusat tanggung jawab. Di sini memiliki fungsi dan peran yang sangat vital, yakni berguna untuk melakukan pengukuran yang tepat baik dari segi biaya maupun keuntungan dari jenis pusat tanggung jawab. Yang kelima yaitu ada persepsi seseorang. Pada poin ini, persepsi seseorang dalam sebuah perusahaan bisa memberikan dampak baik dalam hal pekerjaan, kepuasan terhadap perusahaan, hingga promosi serta kesejahteraan umum yang didapat dengan berada dalam sebuah perusahaan. Penjelasan mengenai sistem pengendalian manajemen ada yang tujuan faktor membuatnya muncul, segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis bisa dipelajari dengan menerapkan standar-standar internasional. Sekian dan terima kasih dari presentasi 1 pada pertemuan 3 kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sudah menonton.